Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rangka bertalabul ilmi. Jamaah grup 1 bergabung dengan grup 2 rahimakumullah. Insyaallah di dalam menjalankan hukum dan adab ma'rifatullah, sesungguhnya ditantang lebih kuat iman dan yakin seseorang yang berhadapan dengan kajian ma'rifatullah. Apa yang dimaksud ditantang? Yang dimaksud dengan ditantang itu adalah mendirikan iman Allah yang sangat wujud di dalam diri kita. Seperti apa iman Allah itu? Yaitu mengimani apa saja yang diakui dan dinyatakan Allah pada diri kita. Kalau kita belum beriman kepada Allah, maka kita akan membantah, kita akan ragu, kita akan was-was, dan kita akan berpikir dengan akal dan nafsu kita tentang pernyataan Allah terhadap diri. Berarti imannya belum ada sama sekali kepada Allah. Beriman kepada Allah itu seperti apa? Pertama, beriman kepada Allah itu disebut dengan wajibul wujud. Apa yang dikatakan iman wajibul wujud? Tidak membantah selembar rambut pun di dirimu tentang adanya Allah pada diri. Apapun yang dinyatakan oleh Allah, tidak ada prasangka untuk mencari perbandingan dan adanya suatu tanda tanya, melainkan melakukan kata iya.
Di dalam kita memahami iman kepada Allah, kita akan coba mencari bagaimana mengimani sebuah wujud atau menyatakan Allah itu ada. Apa dasar dan di mana letak kemampuan kita mengatakan Allah itu ada? Allah telah mengatakan, aku dalam prasangka umatku. Nah, kalau kita katakan ada, Audionya ditutup Pak Sauding, audionya. kalau kita mengatakan Allah itu ada, tentulah kita melihat dari sisi tiada. Sama artinya kita menyatakan hasil dari suatu pemilihan umum atau pilkada atau pemilihan daerah atau pemilihan pimpinan. Ada, tetapi yang memilih itu kan orang banyak. Berarti yang tiada itu ada, tetapi dia belum memiliki sama sekali apapun kodratnya. Bukan artinya tiada itu tidak ada sama sekali, tapi tiada itu ada, tetapi di alam tiada. Kalau memang alam namanya alam tiada, memang kita mau apa? Nah, ini yang dikatakan iman. Setelah kita mengetahui dan mengkaji adanya Allah dengan kata wujud, kalau dari sisi iman kita akan melihat ada ini dari maujud. Tapi kalau dari sisi ilmu, melihat ada itu dari tiada. Apa yang dikatakan menyaksikan? Menyaksikan itu bukan arti tiada. Ada, tapi tidak berkodrat sama sekali. Nah itu, tidak berkodrat sama sekali. Nah, nanti bagaimana kita bisa mengimani itu? Nah, kita lihat kalau ada di dalam ketiadaan. Nah, ini kalau dilanjutkan ada di dalam ketiadaan. Berarti yang ada di dalam ketiadaan tadi, maka dia harus menyatakan tidak ada kodratnya. Dan adanya kodrat itu adalah kodratnya semata. Nah, kalau dibawakan kepada iman, kitalah yang tiada, dialah yang ada. Tapi kalau dilarikan ke kodrat ilmu, kita menyaksikan dia ada di dalam ketiadaan kita. Dengan demikian, mulai kita merasakan hal-hal yang wajibul wujud pada diri kita. Kalau iman kita pada zat, mungkin tiadanya pada zat. Kalau iman kita pada nur, mungkin tiadanya pada nur. Kalau iman kita pada batin, pada sir, pada wujud, maka prasangka ini akan mencari kedudukan kita. Maka kalau dikatakan tiada, ada dasar tiadanya. Ada di dalam ketiadaan melainkan nur semata. Ada di dalam ketiadaan melainkan zat semata. Ada di dalam ketiadaan melainkan batin semata.
ada di dalam ketiadaan melainkan sir semata, ada di dalam keadaan melainkan wujud semata. Ini yang dimaksud dengan tiada. Apa hakikat yang tiada itu? Adalah kodrat keumatan. Kalau yang lain yang kita sebut tadi, yang bersifat batiniah bagi Allah, itu disebut dengan sifat. Itu disebut dengan sifat. Sama kayak kita melihat Asmaul Husna. Satu zat, sisanya Asmaul Husna itu adalah sifat. Hanya satu zat, sisanya sifat. Sifat itu tajalli batiniyah Allah, itu namanya sifat. Tetapi ada kalanya aku bersifat pada sifatku sendiri. Nah, ini masuklah tingkah. Memang ada kodrat sifat, tapi belum tentu bisa bertingkah. Kalau dia bertingkah, ini yang dikatakan aku bersifat pada sifatku sendiri. Nah, bagaimana kita menerima gejolak itu pada diri kita? Tentunya kita menyaksikan asal diri mula jadi, yaitu iman kita adalah asal diri mula jadi. Ada enggak kesadaran kita sampai ke situ? Wawasan kita lagi mengaji asal diri kita mulai jadi, wujud diri, usul diri, ilah tunggal Allah wahid ma'dal pada masa itu. Tapi pernahkah kita menyadari dalam mengaji ini, mengkaji ma'rifatullah, Allah menyaksikan bagaimana asal diri kita ini jadi, maka kita menyaksikan juga bagaimana kita melihat kalau memang awal diri adalah ilah Tuhan ba'dalu tunggal awal mula jadi. Ikuti proses asal dirimu, karena kamu akan kembali kepada asalmu. Siapa? Ilah ba'dal tunggal. Itulah wujud. Wujud. Dan kita melatih diri kita melupakan nama-nama yang ada pada diri kita. Kita melatih melupakan kekuasaan nama melebihi kodrat. Kita belajar pelan-pelan dalam seharian. Kalau kita melihat wujudnya, karena kita ada pada alam yang tiada, maka kita melihat yang ada dalam kesadaran yang sangat tinggi. Jadi yang diperjalankan itu suatu riwayat, ya berawal dari riwayat diri kita sendiri. Ini yang dikatakan wajibul wujud. Yang wajib itu pada wujudnya. Jadi kalau kita berpedoman kepada amaliyah, mungkin bahasanya akan seperti itu atau hakikat. Allah ada, mustahil tiada. Nah, itu anak-anak yang bahas begitu. Tapi kalau orang yang berilmu kepada Allah, Allah ada di dalam ketiadaan. Nah, berarti kita tidak menamai lagi. Kita tidak merasa ada dikala adanya wajibul wujud. Itu wajib. Nah, apakah wajib ini sudah bisa kita terapkan?
Kadang-kadang ada orang wajib diajak wajib kepada wajibul wujud, malah senang dengan keramat-keramat sunnah. Ini yang menggugurkan derajat pandangan tadi. Untuk itu jemaah sekalian, mencapai wajibul wujud itu tentu dengan iman yang bertingkat. Sampai pada akhirnya iman itu dari dalam keluar, bukan dari dalam, dari luar ke dalam. Iman itu dari dalam keluar. Enggak sanggup mengimani yang pertama adalah wujud pada maujud, mungkin di maujudnya mulai. Maujud pada hayat, enggak kuat juga. Hayat pada kodrat, wujud hayat, maujud kodrat, belum. Kodrat mewujud pada rupa-rupa, mewujud pada sifat, wah kayaknya belum juga. Nah ini ada iman-iman yang harus bertingkat datangnya. Tetapi jangan salah, kalau kita memang mutlak meyakini wujud ada di dalam, belum keluar, mungkin bisa. Tapi kalau dia semakin keluar, itu semakin sulit mengimaninya. Butuh iman yang sangat kuat. Karena penampakan yang biasa kita lihat puluhan tahun, harus kita rubah pengakuan kita dengan penampakan itu. Itu butuh iman. Ibarat melihat rohani ini seperti jasad. Melihat jasad itulah rohani. Itu butuh iman yang sangat kuat. Jadi enggak mudah mengatakan la maujudun illallah itu. Karena di dalam kita wajibul wujudnya tidak kuat. Padahal di situ adalah keputusan mutlak. Dan kalau sudah dia naik ke permukaan sampai mendohir, itu memang sangat butuh sekali kekuatan iman kita. Iman kita harus kuat di situ. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Apalagi dalam rangka pentajalian menuju makom istiqomah, kita lihat pengisian tahali kita, pengisian kolbinya sudah bagus belum? Pengisian nur, pengisian zat, pengisian batin sudah bagus belum? Apalagi keyakinan mutlak. Keyakinan mutlak seperti tadi. Apa kita sudah siap dengan keyakinan itu? Nah, yang berikutnya, untuk membersihkan kodrat-kodrat ini semua, apakah kita sudah pernah menjalankan mulai taharoh kolbi, taharoh kodrat, taharoh makom, taharoh total? Sudahkah pernah kita tafrid dan tajrid di situ? Belum lagi pengakuan mutlak wajibul wujud. Ini butuh kenyataan di dirimu dulu. Betul-betul kalimatul haq, betul-betul hayat, hidup ilmu itu. Karena kalau kita ingin menerima kehadiran Allah pada wujudnya pada diri kita, luar biasa kita mengadakan persiapan. Ya, luar biasa kita mengadakan persiapan-persiapan.
Persiapan terakhir adalah wajibul wujud tadi. Tidak meragukan diri kita atas kehadirannya pada alam sifatnya, yaitu kita sebagai kodrat alam sifatnya. Kalau sudah alam sifatnya berarti hayat ini sudah tidak kita punya lagi. Nah, bagaimana dengan persiapan-persiapan ini? Mari kita muzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik memimpin jamaahnya untuk bertanya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Insyaallah, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu ya karim ya rahmanirrahim. Syukran Buya atas tausiahnya. Insyaallah kajiannya ini kayaknya naik nih dalam kajian Ma'rifatullah, bagaimana kita untuk bisa melaksanakan imanullah, yaitu mengimani kita dituntut oleh kajian yaitu untuk wajibul wujud ya, dengan cara yang telah dilalui toharah-toharah yang tadi Buya dikalamkan. Bagaimana kiat-kiatnya, yaitu adalah harus tajrid dalam toharah yang tadi Buya kalamkan tadi. Insyaallah silakan jamaah yang memahami silakan dipertanyakan kepada Buya. Silakan mengangkat gambar tangan. Insyaallah ada Pak Suwardi. Silakan Pak Suwardi, waktu. Ya, terima kasih Pak Juru Tablik, Pak Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Buya sehat selalu Buya. Insyaallah, amin. Mohon ini Buya penjabarannya terkait tadi wajibul wujud terhadap tingkat ilmu dengan tingkat iman Buya. Wajibul wujud pada tingkat ilmu adalah memahami awal. Tapi kalau wajibul wujud di tingkat iman memahami akhir. Tiadanya pada akhir. Tapi kalau ilmu tiadanya itu pada awal. Gitu, paham? Insyaallah Buya, insyaallah. Ya, jadi kita harus beriman kepada awal. Kalau iman kita ke tingkat iman bukan ke tingkat ilmu, itu pada akhir. Tiadanya itu pada akhir, gitu. Tergantung kita mengimani yang mana. Karena dia kalau dia bertajali, dia nanti akan maju ke dohir. Nah ini di dohir dia akan berat ini. Menyatakan suatu haknya pada dohir atau menyatakan haknya pada sir awalnya. Nah ini kembali ke kedudukan iman kita gitu. Paham? Insyaallah Buya. Baik, silakan. Insyaallah terima kasih Pak Suwardi atas pertanyaannya. Syukran Buya atas pemaparannya. Insyaallah ada Pak Habib dan Pak Imam Ridho. Pak Habib dulunya Pak Imam. Insyaallah Pak Habib akan waktu silakan. Insyaallah Pak Tablik. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hal tentang kajian awal sir atau ujub. Ya, ujub ini sebelumnya yang belum berasma menjadi wali wujud itu ya. Maknanya sir hak dan sirhu itu semua bertajali ke apa yang
ke A, I, U itu kan Bu ya. Terus itu untuk makomnya ke wujud, mewujud dan wujud itu Bu ya. Nah, setelah itu kalau untuk pandangan ilmu itu untuk ke ilmu itu di akhir maknanya di saat ke wahadah gitu Bu ya. Penjabarannya lagi Bu ya, itu yang terakhir. Kalau kita kaji wujud tidak ada kaji ahadah, ya. Kalau ahadah itu wahadah, wadiyah, wahidiyah, nah itu sudah hakikat. Kalau kaji wujud pada tingkat ilmu itu di awal, bukan di akhir. Yang di akhir itu kaji wujud pada tingkat iman, gitu. Dalam wajibul wujudnya adanya. Nah, kalau di dalam awal itu beda lagi. Itu ilmu. Gitu. Ilmu itu di awal, iman di akhir. Tiadanya itu ada pada akhir. Itu tingkat iman. Kalau tiadanya dikaji tingkat ilmu pada awal. Gitu. Jadi intinya maknanya ke Rabani itu ya Bu ya. Enggak, kita belum sampai ke kajian itu. Kita belum turun ke situ ya. Kita belum. Sekarang ada dan tiada dalam rangka wajibul wujud. Ada dan tiada dalam rangka wajibul wujud. Kalau sudah kaji wujud itu pasti kaji dirinya semata itu. Paham? Iya, saya paham. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Habib atas pertanyaannya, syukur Bu ya atas pemaparannya. Insyaallah dilanjut ke Pak Imam Ridho. Silakan Pak Imam Ridho, waktu tepat dipersilakan. Terima kasih Juru Tablik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia Bu ya melihat Bu ya dalam keadaan sehat selalu. Insyaallah, amin. Ya amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Baik, ini suatu kajian yang menarik Bu ya dalam rangka mengkukuhkan bahwasanya adalah diri kita, diri yang kenyataan ini sebagai wajibul wujud adanya. Jadi berbicara tentang keimanan wajibul wujud Bu ya. Yeah. Sebenarnya yang nampak, yang nyata ini cerita dari yang tiada ya Bu ya. Jadi yang nyata ini, yang ada ini untuk keputusan yang mutlak adalah ini adalah sebuah cerita yang tiada ya Bu ya. Adanya ini sebuah cerita yang dari yang tiada. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya. Kalau dia bilang kan begini, kalau kita bercerita jatuhnya tiadanya di iman atau di ilmu ini, yang ditanyakan yang di iman apa di ilmu? Tiadanya. Iya, tiadanya di ilmu Bu ya. Kalau tiadanya di ilmu itu lebih awal. Ya. Itu lebih awal dan membuat kita banyak memiliki tanda tanya. Gitu. Tanda tanyanya seperti apa? Apa mungkin di saat itu kita sudah ada? Gitu. Ada memang, tetapi dalam alam tiada. Betul Bu ya. Nah, Allah juga akui bahwasanya aku telah menjadikan manusia itu dahulu sebelum aku menjadikan semuanya. Nah, ini kan butuh kepercayaan atau butuh iman yang sangat kuat. Betul Bu ya. Menyatakan sudah ada di alam tiada, bukan tiada di alam tiada. Contohnya alam tiada itu apa? La. Lam alif, alam Allah. Alam sir. Nah, itu kan artinya tiada.
Tapi ternyata kan ada di situ. Iya. Terus yang kita saksikan itu apa semuanya sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang menjadi tiada, ada dan tiada dalam ketiadaan. Ada, awalnya tiada terus jadi ada. Nah, terus ada lagi di dalam ketiadaan. Nah, ini susunannya seperti apa kan gitu. Dulu tiada, ya kan? Nah, engkau dulu sudah kujadikan, ya kan? Dahulu, sebelum aku menjadikan semuanya, berarti kan sudah ada. Iya. Di alam tiada. Tiadanya apa? Dia belum menjadikan semuanya. Iya. Itu yang tiada. Tapi kan lah ada aku di sini, kan gitu. Iya. Aku ini belum ada nama. Ini yang menjadi aku adalah aku nanti, kan gitu. Baru aku di situ. Akunya siapa? Nah, ini lagi kan. Akunya pada tiada. Berarti kalau yang untuk keimanannya ya Bu ya, berarti kenyataan yang ada inilah sifat dari alam yang tiada ya. Iya. Alhamdulillah Bu ya. Ini beda sekali ya dengan usul dengan yang keimanan tadi. Ya, kalau buktinya apa? Kalau kita cairkan lagi dari kodrat asalnya, dia tidak bakal ada, nggak bakal ada. Betul Bu ya. Kulit ini dikembalikan ke asalnya semua, itu nggak ada, itu tiada. Nah gitu. Tapi di balik itu kita harus mencari keakuan di dalam yang tiada, yaitu ada di dalam ketiadaan. Nah, yang ada ini apa yang ada, kan gitu. Iya. Begitu. Alhamdulillah Bu ya. Luar biasa Bu ya. Ini masih dalam tahap pengenalan dulu ya Bu. Iya. Belum sampai ke dalam. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya atas pencerahannya sehingga kami bisa mencermati ini sebagai suatu ketetapan yang harus kita kukuhkan Bu ya. Ya. Demikian Bu yang dapat kami simpulkan bahwa keimanan adalah bagaimana kita mengimani bahwasanya alam tiada ini ada sifat yang nyata, inilah kenyataannya. Kalau yang ilmu tadi yang seperti Bapak Buya paparkan di atas tadi sebelumnya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yomedo atas pertanyaannya, Syukur Buya atas penjelasannya. Alhamdulillah, ada Pak Bambang. Silakan Pak Bambang, waktunya dapat dipersilakan. Terima kasih Juntablik Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Semoga Buya sehat selalu Buya ya. Insya Allah. Buya mohon penjelasannya Buya tentang menyaksikan ada tapi tidak berkodrat sama sekali, gimana Buya itu? Ya, itu yang saya bilang tadi. Tiada. Aku telah menjadikan manusia itu lebih dahulu, ya, dari sebelum aku menjadikan semuanya atau menjadikan sesuatu. Tapi dia sudah ada. Manusia itu sudah ada sebelum aku menjadikan sesuatu. Nah, ini pegang kalimat itu kan. Tuh hadits kursinya Allah. Tapi itu pada alam sebelum dia menjadikan semua, atau dikatakan alam tiada. Nah, di situ ada aku, kan gitu. La, ya, adalah di situ. Jadi
kalau kita melihat, makanya saya bilang, ini apakah ini kodratnya ilmu? Berarti tiada ini dikaji dari sebelum. Tapi kalau tiada ini ada dan ada di dalam ketiadaan, kan awalnya ada dan tiada. Betul? Ada dan tiada. Coba kamu ulang. Ada dan tiada. dan tiada. Nah, setelah itu ada di dalam ketiadaan. Dan tiada. Butuh keimanan. Ya. Ya, ya, Bu, ya. Ya, insya Allah, Bu, ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya baik. Insya Allah. Ya, terima kasih, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Insya Allah ada Pak Imam Asep. Silakan Pak Imam Asep, waktu dan tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang iman wajibul wujud itu. Sebelumnya kan yang kita kenal yang dijelaskan oleh Buya itu ada iman Islam, iman tauhid, imanullah. Halo. Suaranya hilang. Sinyal. Ya. Terputus Pak Imam Asep. Lanjut dulu. Yang lain. Lanjut dulu. Ya. Insya Allah ada Pak Hamsin. Insya Allah. Silakan Pak Hamsin, waktu tempat dipersilakan. Insya Allah, terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa kamu senyum-senyum ngaji ini? Terlambat, Bu ya. Mohon maaf. Iya. Tadi terlambat ini, belum terlalu paham ini iman di akhir, ilmu di awal ini, Bu ya. Mohon penjelasannya lagi, Bu ya. Belum tadi terlambat, tadi tidak terlalu tadi. Iya. Belum terlalu paham. Ya. Beriman kepada Allah itu adalah wajibul wujud, wajib adanya. Bagaimana kita mendapatkan wajib adanya tadi? Sementara kalau dikaji ada, sebelumnya tiada dan ada. Itu. Terus itu dari sisi ilmu, dikaji tiada dan ada. Nah itu. Karena manusia itu sudah kujadikan sebelum aku menjadikan semuanya. Setelah dilihat dari iman, ada di dalam ketiadaan. Gitu. Bagaimana susunannya? Bagaimana imannya menjalankan? Ini ada dan tiada. Terus dia nanti ada dalam ketiadaan. Gitu. Ada dan tiada. Dan dalam iman adalah ada dalam ketiadaan. Nah, seperti itu. Terima kasih, Bu. Insya Allah ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi Bu ya. Audionya Pak Utari ketutup mikrofonnya. Silakan Pak Imam Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mam. Maaf tadi Bu ya, sinyalnya. Ini pertanyaan saya itu pada kaji sebelumnya. Kita mengkaji tentang tingkatan iman Bu ya, dari iman Islam, iman tauhid sampai imanullah. Nah, sekarang Buya memperkenalkan kembali tentang iman wajibul wujud. Apakah ada kaitannya dengan yang sebelumnya, Bu ya? Imanullah. Wajibul wujud adalah bagian dari imanullah. Ya, itu. Jadi kalau apa yang wajib ada, tentu kita kaji ada dan tiada dulu. Bagaimana kita mencari wajib ada?
wajib ada apa pas di tiadanya atau wajib ada pada adanya? Ada kalanya di adanya, ada kalanya di tiadanya wajib itu. Nah, ini yang sedang kita lihat. Karena ditinjau dari dua perjalanan. Imannya ilmu atau imannya iman. Gitu ya. Ditinjau dari mana ini kan gitu. Kalau terdahulu ditinjau dari sisi ilmu. Nah, itu adalah ada dan tiada. Tapi kalau dilihat dari sisi iman, ada dan tiada. Kan gitu, ada di dalam ketiadaan. Nah, ini bagaimana kita mencapai imannya ada dalam ketiadaan itu. Nah, tentu kita lihat dulu ada dan tiada tadi. Apa yang maksud ada, apa yang dimaksud tiada. Terus seperti apa tajalinya adanya di dalam ketiadaan. Dilihat dari sisi iman. Begitu. Ya, boleh dilanjutkan Bu ya? Silakan. Pada kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Allah Bu ya, bisa dijelaskan ada la itu kan ada tiada, tapi ada yang tiada, la itu kan tiada Bu ya, yang ada itu aku ini sebelumnya kan ya. Tiada tapi ada, sebenarnya ada alif di situ. Yang adanya aku pada kali sebelumnya. La ilaha illallah Allah, bisa dicontohkan, jelaskan dengan kalimat itu Bu ya, tentang makom ilmu dan imannya di situ. Ya, kalau lihat dari sisi tauhid, la aku ya kan artinya dalam alam tiada tadi, aku ya kan, tiadalah Tuhan yang nyata melainkan Allah. Aku adalah Tuhan yang nyata yang bernama Allah. Kan begitu? Iya. Nah, aku adalah Tuhan yang nyata yang bernama Allah. Ah, di mana itu? Ah, berarti kan di sini sudah ketahuan ada dalam ketiadaan. Nah, ini pasangannya seperti apa? Tajal apanya ini? Tafridnya. Ya, makom ilmunya di mana Bu ya? Makom imannya di mana Bu ya? Ya, makanya saya tanya malah nanya lagi. Kalau la itu kan tiada yang ada. Jadi gitu. Coba dipikirkan beberapa saat ya. Nah, bagaimana ada dan tiada ada di dalam ketiadaan. Baik. Ya, insya Allah. Insya Allah. Silakan lanjut. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz atas pesannya dan syukur atas paparannya. Insya Allah ada Pak Lalu Muhyiddin yang kata. Silakan Ya. Pak Lalu. Silakan. Audionya Pak, audionya. Mikrofonnya dibuka. Iya sudah. Alhamdulillah, Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengetahui tentang kajian ini melalui kalam Bu ya, ada di dalam ketiadaan atau tiada dalam ketiadaannya, atau ada di dalam ketiadaannya. Berarti mana yang lebih kita dulukan, ada di dalam ketiadaan atau tiada dalam ketiadaan? Mana kita dulukan di dalam bertajali Bu ya? Di sini kan potensi pertanyaan ada pada saya, jangan dibalik tanya ke saya gitu, ya. Kalau gitu gini Bu ya, bagaimana kalau sudah kita mengetahui tentang tajali ini, apakah di dalam titik tajali ketiadaannya itu yang dinamakan kiblat yang betul? Nah, kita sekarang ini hanya dua dalam bahasan makom. Ada dalam wajibul wujud, imanullah dalam wajibul wujud kepada ada dan tiada, dan ada dalam ketiadaan. Oh, iya. Gitu. Jangan kemana-mana. Tapi ke sana lah, nanti dah dibicarakan.
Ya, Alhamdulillah Buya. insyaallah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Humaydi atas pertanyaannya. Insyaallah syukur Buya atas pertanyaan. Insyaallah ada Pak Midi. Silakan Pak Midi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah dengar, saya dengar kalam Buya tadi, wajibul wujud ke dalam. Kalau keluar, membutuhkan iman yang ekstra atau yang tinggi. Gimana itu Buya? Iya, betul. Yang saya pertanyakan di sini, bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu jabariyah? Kalau dikatakan ada dan tiada, bagaimana sejarah ada apa dan sejarah tiada tadi? Berarti kodratnya ilmu. Kalau ilmu semu, tidak berasma. Nah, kalau kita lihat secara iman, ada dan tiada ini akan berwujud kepada wajibul wujud. Apa yang wajibul wujud ada di dalam ketiadaan. Gitu, paham? Nah, bagaimana itu apa? Mengerti nggak maksud dan tujuannya? Kan Allah bilang, aku telah menjadikan manusia itu lebih awal dahulu sebelum aku menjadikan semuanya. Sebelum aku menjadikan sesuatu atau semuanya. Ya. Tapi setelah itu, bagaimana kajian sifat tiada dan ada tadi? Apa kaitan menyatukan antara ada dan tiada? Ya, dalam suatu rangkaian kalam. Paham? Insyaallah Buya. Terima kasih. Baik, insyaallah. Silakan jemaah yang lain yang ingin memahami tanya kepada Buya, silakan. Bagaimana pertanyaannya? Insyaallah ada Pak Suwari. Silakan Pak Imam, waktu tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya. Amin, insyaallah. Dan terima kasih atas semuanya. Amin. Buya, setelah saya pahami, tapi mohon dikoreksi nih, kaitannya dengan yang Buya sampaikan tadi, wajibul wujud ditinjau dari ilmu, wajibul wujud ditinjau dari iman. Apakah ini ada kaitannya dengan Yasin 82 Buya? Kun fayakun itu ya? Mungkin belum bisa diarahkan situ kali ya, karena ini pembahasannya mungkin menuju maujud dan wujud, ada dan tiada tadi ini. Seperti apa bentuk ada, seperti apa kajian adanya. Apakah yang ada ini berasal dari tiada? Kalau berasal dari tiada, asal usul tiada ini bagaimana? Ini ilmu. Yang kedua, secara iman kita harus mengimani yang ada dengan tiada ini dengan hukum wajibul wujud, karena mustahil tiada. Maka di sini dilihat, yaitu adalah adanya di dalam ketiadaan. Nah, ini menyatukan antara ada dan tiada, ada dan tiada tadi menyatu dalam ada di dalam ketiadaan. Nah, ini tingkatan iman penyelesaiannya ini seperti apa? Begitu, Mam. Ya. Terima kasih Buya. Insyaallah. Tadi dasarnya kan manusia itu ada sebelum aku menjadikan yang lain, itu dasarnya tadi. Iya, itu makanya jatuhnya ke tiada. Oh iya. Jadi tiada itu bukan kosong, tetapi belum menjadikan semuanya, kan gitu. Ya.
Baik, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.